Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ikhwanihi min muslimin wal awliya wa syuhada wa surin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsan ila yaumil husan hadratin mu'allif hadzal kitab Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani qaddasallahu sirrahum wa nabu wa ada alaina min barakatihim sya'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sebelumnya kita bahas hadis yang nomor 2, yaitu bahwa Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada siapapun yang memberikan kasih sayang kepada siapapun, baik yang berakal maupun yang tidak. Nah, berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum. Wa fi qoulihi, dan itu di dalam sabdanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum, yaitu dawuh yarhamukum atau yarhamkum. Riwayatani, ada 2 riwayat. Jadi di dalam kata-kata yarhamukum itu ada 2 riwayat. Al-jazmu, yaitu dibaca jazm, ala annahu, atas dasar sesungguhnya lafal yarhamkum itu jawabul amri, menjadi jawabnya amar. Warraf'u, dan dibaca rafa', ala annahu, atas dasar sesungguhnya lafal yarhamukum itu jumlatun, menjadi jumlah, du'a'iyatun, yang sebangsa jumlah doa, jumlah permohonan. Jadi kalau kita lihat hadis di atas ya, diulangi lagi ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum. Nah ini lafal yarhamkum itu ada 2 riwayat. Ada yang membaca yarhamukum, mimnya dibaca dhamma, dibaca rafa'. Ada yang membaca yarhamkum, mimnya dibaca sukun, jadi dibaca jazm karena menjadi jawab dari amar, yaitu irhamu man fil ardi. Nah, jadi kalau dibaca jazm yarhamkum itu menjadi jawab dari lafal dari amar, yaitu irhamu. Kalau dibaca yarhamukum, maka jumlah yarhamukum itu menjadi doa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah. Jadi cara maknanya ini. Mana tadi? Nah ini, irhamu, memberikan rahmat, irhamu, berilah kasih sayang olehmu, man, kepada siapa saja, fil ardi, yang ada di muka bumi, yarhamukum, semoga memberikan rahmat siapa Allah, kum, kepadamu, man,
Oh gini, yarhamu semoga memberikan rahmatkum kepadamu siapa man zat fis sama yang ada di langit. Nah, jadi itu. Ini sebagaimana yang minggu lalu saya maknani dengan doa. Dengan membaca yarhamukum. Jadi doa. Kenapa? Nah, ini alasannya. Mana tadi? Wahuwa adapun rofa itu aula lebih utama. Jadi lebih utama dibaca rofa yarhamukum daripada dibaca apa? Jazm yarhamkum. Kenapa? Alasannya li'anna du'aahu karena sesungguhnya doanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghairu mardudin tidak ditolak. Jadi doanya Kanjeng Nabi itu ghairu mardud tidak ditolak. Artinya apa? Selalu diijabahi. Karena itulah menurut Kiai Musonif jumlah lafal yarhamukum tadi itu sebaiknya dibaca rofa biar mengandung makna doa. Makna doa artinya doa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah, mendoakan kepada siapa saja yang mau menyayangi kepada makhluk di bumi ini. Nah, inilah yang ini luar biasa para ulama-ulama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabi husnil khotimati, dan itu sebagian dari beberapa sebabnya husnul khotimah. Al-muwadhabatu adalah muwadhabah, selalu rutin ala hadzat du'ai atas membaca inilah doa. Doa mana? Wa huwa adapun inilah doa itu Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyata ila akhirih. Jadi sebagian dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita itu mati dalam kondisi husnul khotimah itu kita melanggengkan atau membiasakan membaca doa ini. Allahumma ya Allah, akrim, semoga memuliakan siapa engkau ya Allah, memuliakan hadhil ummata kepada inilah umat al-muhammadiyata yang sebangsa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijamili awaidika, dengan apa? Bijamili awaidika, dengan baiknya apa? Semua janji engkau. Fiddaro ini di dunia dan di akhirat. Ikroman, karena memuliakan atau untuk memuliakan, liman kepada orang, ja'alta yang telah menjadikan siapa engkau Allah, menjadikan kepada umat, menjadikan min ummatihi, termasuk dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ini kalau bisa ditulis, ditaruh di saku, dibaca Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyah bijamili awaidika fiddaro ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minha, dan itu setengah dari sebab-sebab yang menyebabkan kita meninggal dalam husnul khotimah, al-muwadhabatu, yaitu muwadhabatu, menetapi itu rutin, selalu, ala hadzat du'a, atas membaca inilah doa, baina sunnatis subhi, di antara salat sunat subuh wa fardhihi, dan salat fardunya subuh. Jadi doa ini dibaca setelah sunat qobliyah subuh, sebelum salat fardu subuh, itu membaca doa ini. Ini salah satu dari penyebab meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mana doanya? Wa huwa, adapun doanya itu Allahumma firli ummati Muhammadin ila akhirih. Allahumma ya Allah, ighfir, semoga memaafkan mengampuni siapa engkau Allah
li ummati sayyidina Muhammadin, kepada umat sayyidina Muhammad, Allahumarham, Allahumma ya Allah irham, semoga memberi kewelasan atau memberi kewelasan itu apa? Kasih sayang, memberikan kasih sayang siapa engkau ummata sayyidina Muhammadin, kepada umatnya Kanjeng Gusti kita Muhammadin, yaitu Muhammad. Allahumma ya Allah ustur, semoga menutupi siapa engkau, menutupi aib, menutupi kesalahan ummata sayyidina, kepada umatnya Gusti kita Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ijbir, semoga menambal, itu bahasanya apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Nembel. Jadi kalau ada kurang ditambal, melengkapi. Ada bocor ditambal. Ada kekurangan dilengkapi. Allahumma ya Allah ijbir, semoga, Masya Allah, apa ya? Apa maknanya Indonesianya apa? Menambal, maksud menambal. Melengkapi atau menyempurnakan siapa engkau umat sayyidina, kepada umatnya Gusti kita Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kekurangan dikit dilengkapi, itu namanya apa? Jabru, menambal. Allahumma ya Allah aslih, semoga memperbaiki siapa engkau ya Allah ummata sayyidina, kepada umat Gusti kita Muhammadin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah afi, semoga menyelamatkan siapa engkau ya Allah ummata sayyidina, kepada umat Gusti kita Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ikhfat, semoga menjaga siapa engkau ya Allah ummata sayyidina Muhammadin, kepada umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga ini maksudnya ya menjaga dari maksiat. Menjaga dari maksiat atau menjaga dari musibah. Allahumma ya Allah irham, semoga memberikan kasih sayang siapa engkau ummata sayyidina, kepada umat Gusti kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan, dengan rahmat amatan, yang umum, yang merata. Ya Rabbal Alamin, hai zat yang merawat alam semua ini. Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni Tuhan, mengampuni engkau ya Allah li ummati sayyidina, kepada umat Gusti kita Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghfiratan, dengan ampunan, maghfiratan, dengan ampunan, amatan, yang merata atau yang umum, siapa saja, mengenai kepada siapa saja. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah farij, semoga farij, semoga membahagiakan engkau ya Allah an ummati sayyidina, dari umat Gusti kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farojan, dengan bebunga, ajilan, yang cepat. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, hai zat yang menjadi Tuhan alam semesta ini atau merawat alam semesta ini. Farij, bunga ini maksudnya, jadi asalnya kesusahan, kemudian bahagiakan, mendapatkan sempitnya hati karena ada kesusahan, kemudian dibuka hatinya menjadi bahagia, itu namanya farij. Wa minha, dan itu setengah dari sebab, asbab. Mulazamatu hadzal du'ai, adalah selalu
menetapi inilah doa. Sebab apa maksudnya? Sebab apa tadi? Sebab husnul khotimah. Jadi termasuk bagian dari doa yang menyebabkan bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah adalah selalu menetapi membaca doa ini. Wahwa, adapun doa ini adalah ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in ila akhirih. Ya Rabbi, ya Rabba kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu, bi qudratika, dengan sebab kekuasaan Engkau, ala kulli syai'in, kuasa atas segala sesuatu, ighfir, ampunilah li kepada saya, kulla syai'in, kepada segala sesuatu, wala tas'al, dan jangan engkau tanya ya Allah ni kepadaku, angkulla syai'in, angkulli syai'in, dari segala sesuatu, wala tuhasib, dan jangan engkau hitung atau hisab ni kepadaku, fi kulli syai'in, di dalam setiap sesuatu, wa'atini, dan berilah wahai Allah ni kepadaku, kulla syai'in, setiap sesuatu atau segala sesuatu. Nah, ini beberapa doa ini di mulazamah dibaca. Mulazamah itu dibaca rutin terus menerus, istiqomah mulazamah. Ini yang bisa menyebabkan apa? Husnul khotimah. Apa husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu apa? Mati dalam kondisi husnul khotimah. Husnul itu maknanya bagus, khotimah itu maknanya pungkasan atau akhir. Jadi akhir kehidupannya dalam kondisi baik. Sebaliknya apa namanya? Su'ul khotimah, yaitu ketika mati kondisinya jelek. Lah jelek itu macam-macam. Jadi begini penjelasannya. Mati itu ada dua. Ada mati dalam kondisi husnul khotimah, ada mati dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, dua kondisi inilah yang menentukan nasib kita nanti itu di akhirat. Jadi apa? Jadi husnul khotimah, su'ul khotimah, inilah yang menentukan nanti nasib kita di akhirat. Bisa jadi orang itu begini. Kalau sampean pernah baca di hadis arba'in misalnya, orang ditakdirkan lahir, kemudian dia berkembang hidup baik terus, kemudian tiba-tiba mau meninggal dunia, dia melakukan maksiat. Maka pas melakukan maksiat, kemudian mati, itu namanya apa? Su'ul khotimah. Bisa terjadi. Jadi baik, pas mau meninggal dunia, ternyata melakukan maksiat. Sebaliknya ada juga hamba Allah itu mulai lahir jelek semuanya, tapi begitu meninggal dunia kok pas dia itu melakukan kebaikan. Nah, namanya husnul khotimah. Lah, dua kondisi ini itu semuanya bimasyiatillah. Apa? Bimasyiatillah itu apa? Semua tergantung kepada kehendak Allah. Jadi intinya Gusti Allah itu, cara bahasa kasarnya itu, bahasa kasar orang Jawa itu sakarpe dewe, itu Gusti Allah. Gusti Allah itu sakarpe dewe. Sakarpe artinya apa? Kadang baik, begitu mau meninggal dunia ditakdirkan jelek. Atau jelek, begitu meninggal dunia ditakdirkan baik. Itu memang biqudratillah, bimasyiatillah. Nah, ibaratnya begini. Ini contoh kasus ya. Saya beberapa minggu yang lalu, saya itu biasanya kemana-mana itu pakai masker. Ya biasa, mengikuti peraturan pemerintah lah. Dilala, waktu itu hari Ahad, saya keluar, di tengah jalan itu kok perasaan gak enak gitu, saya itu melepas, pakai helm, pakai teropong, tak lepas. Saya masukkan di, kan apa namanya, ada
Di motor kan ada raukan itu ya. Nah, dilalah di lampu merah saya dicegat sama Satpol PP. Halo? Padahal selama ini kemana saja saya pakai masker. Mana-mana pakai masker. Dilalah pas di lampu merah saya ditangkap sama Satpol PP. Kemudian dihukum dan seterusnya. Saya manut saja, emang itu peraturan pemerintah. Ya betul. Saya sampai nyapu apa itu? Ya kan? Ada ya hukuman sosial ringan ya? Nah, betul. Nanti ditanyakan itu. Sama anak saya kecil. Nah, teman-teman sekalian, su'ul khotimah itu seperti itu. Bisa jadi kita itu selama hidup itu baik mengikuti peraturan. Begitu pas meninggal dunia kok dilalah apa? Melakukan maksiat. Seperti kasus saya tadi itu. Saya itu kemana saja biasa pakai masker. Biasanya pakai masker. Tapi dilalah pas waktu itu nggak tahu sebabnya. Kenapa kok di lampu merah ditangkap sama Satpol PP. Nah, ini kita jadikan pelajaran. Dalam kehidupan juga seperti itu. Makanya kita tidak boleh mengandalkan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan kita selama ini. Andaikan orang itu bisa dipastikan husnul khotimah, maka orang itu boleh melakukan sombong kepada orang lain. Halo, paham maksudnya ini? Jadi karena kita itu siapa saja, orang-orang alim itu yang ditakuti sebetulnya ini hanya ini, apa? Su'ul khotimah. Jadi yang ditakuti oleh para wali, para ulama-ulama besar itu hanya ini, su'ul khotimah. Karena nggak tahu, kita itu nggak tahu betul-betul nggak tahu. Nanti kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah itu nggak tahu. Karena tadi yang saya contohkan tadi, kasus saya tadi itu loh, bisa jadi kita itu api kemudian dilalah, begitu mau meninggal dunia maksiat. Itu dimaksud dengan semuanya itu adalah bimasyiatillah, takdir Gusti Allah. Nah, namun sekalipun itu takdirnya Gusti Allah, karena kita itu nggak tahu takdir kita itu apa, maka kita disuruh untuk ikhtiar. Nah, salah satu beberapa sebab yang menyebabkan husnul khotimah itu tadi itu. Doa-doa tadi itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Oke. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu meninggal dalam kondisi jelek. Itu ada dua jenis. Su'ul khotimah itu ada dua. Ada su'ul khotimah yang menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Jadi tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Su'ul khotimah yang jenis seperti ini itu disebabkan, jadi pas ketika meninggal dunia, sekalipun dia sebelumnya itu baik, terus pas meninggal dunia dilalai itu kufur. Kufur kepada Allah. Macam-macam sebab kufurnya itu. Yang kedua, itu su'ul khotimah yang menyebabkan masuk neraka tapi tidak selama-lamanya, hanya sementara. Nah, ini disebabkan pas meninggal dunia itu dia hanya sekedar melakukan maksiat gitu saja, tidak sampai menyebabkan kufur. Oke, paham ya dua ini ya? Oke, sekarang kita lihat. Su'ul khotimah yang menyebabkan kufur selama-lamanya itu disebabkan ada dua hal penyebabnya itu. Tentu ini semuanya terlepas dari takdir Allah tadi ya. Tapi secara kasat mata, secara lahiriah itu kira-kira sebabnya dua ini. Yang pertama adalah meyakini kepada Allah, kepada sifat Allah, perbuatan Allah, tapi tidak sesuai dengan yang semestinya. Atau bid'ah di dalam akidah. Karena itulah urusan akidah ini urusan yang sangat penting, sangat pokok. Karena begitu salah akidah itu bisa menyebabkan su'ul khotimah.
Contoh misalnya, sampean meyakini, naudzubillah, meyakini bahwa Gusti Allah itu punya tangan, punya kepala, duduk di atas singgasana. Kan di dalam Qur'annya ada kan itu. Istiwa itu loh. Jadi Allah itu duduk digambarkan dalam Qur'an itu duduk di singgasana di atas arasy. Padahal jelas Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Dan ternyata ayat tadi itu diyakini bahwa Gusti Allah kira-kira cangkruan di atas kursi gitu, istiwa itu. Nah, keyakinan seperti itu jelas salah. Nah, meyakini sifat Allah kok tidak sesuai dengan semestinya atau salah, ini bisa menyebabkan su'ul khotimah, masuk neraka selama-lamanya. Nah, keyakinan salah seperti itu kemungkinannya ada dua. Satu, dia mempelajari Allah dan sifat Allah mengandalkan pemikiran logikanya. Jadi Allah dipikir mendalam, Allah itu kaya apa toh? Sifatnya kaya apa? Dipikir mengandalkan akalnya, logikanya. Ini bahayanya itu. Jadi kalau belajar akidah kok belajar dewe, moco dewe, itu bisa mengakibatkan bid'ah di dalam akidah, su'ul khotimah selama-lamanya. Itu yang pertama. Penyebab kedua adalah meyakini Allah dengan taklid. Jadi tanpa berpikir sama sekali menggunakan dalil, wis pokoknya manut saja. Ini biasa orang-orang awam. Manut saja. Manut itu artinya wis karena bapakku wong Islam ya melu Islam. Enggak kemudian mempelajari Gusti Allah iku sapa, sifate piye, enggak pokoknya manut. Ini bahaya begini nih. Jadi berakidah tapi manut kepada orang lain tanpa mempelajari istidlal. Itu bisa menyebabkan salah pemahaman tentang Gusti Allah, sifat-sifat Allah yang menyebabkan nanti bisa su'ul khotimah, neraka selama-lamanya. Oke? Jadi gampangannya begini, kita menyembah kepada Gusti Allah mulai lahir sampai mati. Ternyata yang disembah itu salah. Paham gak ini? Dikira itu Gusti Allah itu ngene-ngene, ternyata bukan begitu. Ini kan kesasarannya kebangetan ini. Sesatnya kebangetan, karena itu mengkhawatirkan. Oke, nah dari sini karena itu masalah akidah itu pokoknya harus betul-betul difahami, dipelajari dari guru sing bener. Tidak boleh dipikir mengandalkan logika. Oke, itu yang pertama. Penyebab kedua, tadi kan penyebabnya apa? Meyakini Gusti Allah tidak sesuai dengan semestinya, baik sifatnya Allah, asma Allah, perbuatan Allah, zat Allah, hanya dikarang menggunakan akal. Yang kedua penyebab su'ul khotimah yang selama-lamanya tadi itu adalah imannya lemah ditambah dengan hubud dunya berlebihan. Halo? Jadi dasarnya memang imannya lemah. Keyakinan kepada Allah, malaikat Allah, akhirat, takdir itu lemah, enggak begitu yakin, enggak kuat. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan dia hubud dunya. Ya ini kalau enggak diobati sampai mati, nah ini kondisi iman sudah lemah ditambah dengan terlalu hubud dunya, cinta kepada dunia. Ini yang menyebabkan bisa-bisa jadi su'ul khotimah yang mati selama-lamanya masuk neraka, tidak ada harapan masuk surga. Gambarnya begini. Misalnya begini ya. Sampai orang yang kaya raya. Kaya raya, mobilnya banyak, istrinya cantik, 4 lagi misalnya ya. Karena imannya enggak begitu kuat kepada Allah, begitu mau meninggal dunia, dia keberatan meninggalkan tadi itu, meninggalkan harta bendanya yang banyak, mobilnya banyak, istrinya masih muda-muda, cantik-cantik, dia berat meninggalkan. Itu namanya perasaan hubud dunia.
Sehingga pas dicabut nyawanya oleh Allah, hatinya gelo. Nanti gelo enggak? Hatinya mangkel. Hatinya mangkel apa kan? Mangkel. Hatinya itu tidak rela kepada Allah. Akhirnya godop muring-muring kepada Allah. Godop kepada Allah itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Enggak terima dengan takdirnya Allah, muring-muring kepada Gusti Allah. Hukumnya apa? Kufur. Sehingga pas hatinya kufur kepada Allah, mati. Nah, karena itu menyebabkan mati masuk neraka selama-lamanya. Ini yang sebenarnya ditakuti oleh semua orang tuh ini. Yang ditakuti oleh ulama-ulama besar itu. Karena itu, teman-teman sekalian, kita tidak boleh meremehkan siapapun orang di hadapan kita. Sampai kepada orang yang jelas kafir pun tidak boleh meremehkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang di hadapan kita itu misalnya ya, orang kafir, dia tidak beriman, kita muslim, taat, tiba-tiba dibalik Gusti Allah. Orang kafir tadi itu hatinya dibuka, kemudian iman, masuk Islam, kemudian ditakdirkan meninggal. Kita, naudzubillah, yang ibadah sejak kecil, dilalah pas meninggal ditakdirkan apa? Kufur, kafir kepada Allah. Kira-kira gimana nasibnya? Tertukar kan? Ini loh yang ditakuti itu. Itulah sebabnya juga kenapa orang-orang alim, kiai-kiai, para wali itu yang diperingati apanya? Hari kelahirannya apa matinya? Matinya apa hari meninggalnya apa hari lahirnya? Kalau Kanjeng Nabi lahirnya apa meninggalnya? Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya itu sebabnya tadi itu. Sebabnya enggak jelas. Sebabnya itu meninggalnya itu enggak jelas. Coba bayangkan ya. Siapa jenenge kan? Marzuki. Jadi ulama besar. Hari kelahirannya diperingati. Wah, dihadiri pengajian, disanjung-sanjung. Begitu mau meninggal dunia, dia keluar dari Islam, kemudian meninggal. Kira-kira gimana kira-kira? Gak gampang bayangkan coba. Karena itulah orang biasa itu yang diperingati itu meninggalnya. Karena gak ada jaminan sekarang menjadi ulama besar kok kemudian sampai mati. Nah, karena ini juga mahasiswa itu kalau meneliti tentang pemikiran seseorang, itu kalau bisa jangan meneliti pemikiran orang dalam kondisi hidup. Ya siapa tahu dia berbelok. Sudah kadung ditulis skripsi, bagus sekali skripsinya menceritakan hebat, ternyata di akhir hayatnya, coba bayangkan. Karena itu etikanya dalam penelitian pemikiran seseorang itu, meneliti, itu tunggu meninggalnya dulu. Khawatirnya itu. Oke, paham ini ya? Oke. Ini penting sekali, Masya Allah. Tadi yang pertama apa tadi? Su'ul khotimah yang menyebabkan masuk neraka selama-lamanya, tidak ada harapan lagi masuk surga. Disebabkan apa tadi? Disebabkan dua hal, yaitu salah meyakini tentang Allah. Yang kedua apa? Imannya lemah ditambah menyebabkan kemudian hubud dunia di dalam hatinya. Kalau di hatinya isine dunya tok gitu. Nah, ini khawatirnya itu. Karena itu mencintai apapun itu harus kalau bisa sekedarnya saja haunama itu ya sewajarnya saja. Oke, yang pertama, yang kedua meninggal dunia, dalam kondisi su'ul khotimah tapi masuk nerakanya sementara. Nah, ini disebabkan dua hal. Yang pertama, terlalu banyak maksiat sekalipun imannya kuat. Halo?
terlalu banyak maksiat sekalipun imannya kuat. Jadi imannya kuat tapi nafsunya dilos. Maksiatnya banyak. Ini bisa suul khotimah. Yaitu yang pertama. Yang kedua, imannya lemah sekalipun maksiatnya sedikit. Imannya lemah sekalipun maksiatnya sedikit. Orangnya sih bagus, baik, ibadahnya cukup lah, maksiatnya lumayan, nggak begitu banyak. Tapi keyakinan kepada Allahnya nggak begitu kuat. Ini bisa su'ul khotimah, tapi sementara. Nah, su'ul khotimah yang seperti ini kira-kira ya ketika meninggal pas ngelakoni maksiat apa, tapi nggak sampai apa tadi itu, ghadab kepada Allah tadi itu. Nah, iman itu memang yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, gemuk, bisa juga yanqus, bisa kurang, kurus, lemah. Iman itu menjadi tambah, menjadi gemuk kalau dipakai untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau sampai melakukan taat kepada Allah, itu iman akan semakin tebal. Tapi sebaliknya, kalau dipakai untuk melakukan maksiat, durhaka kepada Allah, nuruti hawa nafsu, itu iman akan semakin kurus, semakin kurang, dan pada akhirnya kalau kurangnya nemen, nah itu nanti mati dalam kondisi su'ul khotimah. To'at itu apa tadi kemarin? To'at itu apa? To'at itu apa? Taat itu melakukan apapun sesuai dengan aturannya Gusti Allah, itu namanya taat. Jadi setiap melakukan apapun diukur aturan syariat. Coro, misalkan begini, gampangnya begini, misalkan sampai minum ya, sampai minum. Minum ini pun dipikirkan. Kalau saya minum ini, aturan syariatnya gimana ya? Ketika sampai minum kemudian mencocokkan dengan aturan, itu namanya taat. Mamulo ketika sampai melakukan apapun itu yang harus sampai pikirkan. Atau dipikirkan begini, dibayangkan begini. Kalau misalnya sampai mau makan, ini coro Kanjeng Nabi makan itu kira-kira makannya kayak apalah. Nah, kemudian sampai menyocokkan cara makannya sesuai dengan makannya Kanjeng Nabi. Sampai lagi jalan misalnya ya, ketika jalan dipikirkan, ini coro Kanjeng Nabi jalannya kayak apa ya? Begitu jalan ketemu cewek, ini kalau Kanjeng Nabi jalan ketemu cewek, kira-kira dilakukan Kanjeng Nabi apa ya? Nah, kemudian kita berusaha mencocokkan apa yang kira-kira dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Paham nggak ini ya? Ketika tidur, nah, itu dipikirkan, ini coro Kanjeng Nabi itu tidurnya kayak apa ya? Bagaimana ya? Nah, kemudian tiru. Mencocoki syariat. Itu namanya taat. Yaitu kalau diniati namanya ibadah. Kalau diniati karena Allah namanya ibadah. Jadi taat dengan ibadah itu ya begitulah, mirip-mirip. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Husnul khotimah, su'ul khotimah. Karena itu sarannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu ya. Jadi dewe ini kalau kepingin mati dalam kondisi husnul khotimah, dua caranya. Satu, kita berusaha belajar terus memahami hakikat ketuhanan, hakikat apapun lah, itu sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan syariat. Ya tentang iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, itu kudu dicocoknya dengan syariat. Yang pertama, yang kedua, menghabiskan waktu demi waktu
itu dilakukan, diisi dengan perilaku taat, jangan diberi kesempatan untuk melakukan maksiat. Nek sampai iso nglakoni dua ini, insya Allah husnul khotimah. Halo? Ini usaha lahir kita seperti itu. Tapi pada akhirnya tetap nanti bimasyiatil lah, tergantung kehendak Allah. Bisa jadi orang yang berusaha maksimal, begitu meninggal dunia, su'ul khotimah. Kayak contoh kasus saya tadi itu. Asli, saya itu kasus tadi, betul itu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan ya? Kalau mau berangkat ngaji, itu disiapkan pertanyaannya. Minggu yang lalu ada pertanyaan enggak? Minggu yang lalu kan diskusi kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi setelah ini nanti yang doa tadi itu ditulis di kertas, kemudian disimpan, bisa ditaruh di peci atau di saku. Dibaca apa? Dibaca setelah sholat sunat subuh sebelum sholat fardu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai. Wafihi, dan itu di dalam babus sunai. Salah suna ada 30, apanya mau'idotan mau'idoh. Ada 30 pitutur. Ada 30 mau'idoh. Mau'idoh itu apa ya? Apa? Beda ya, nasihat dengan mau'idoh itu beda. Nasihat itu iradatul khairi, menghendaki orang lain baik, itu namanya nasihat. Karena itulah ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Jadi isinya itu menghendaki siapapun itu baik. Nasihat itu iradatul khair ilal khair, menghendaki orang lain itu baik, itu nasihat. Contoh, itu bisa terjadi pada jual beli, pada misalkan sampean jadi orang nakal, kemudian saya perlakukan apa begitu agar sampean baik, itu nasihat. Itu biasanya diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Nah, kata-kata ini namanya mau'idhah. Jual beli misalnya, saya jual beli dengan sampean, kemudian saya kepingin sampean juga mendapatkan keuntungan, kemudian saya lebihkan atau saya perlakukan baik, itu namanya juga karena menghendaki orang lain untuk mendapatkan kebaikan, iradatul khair, mendapatkan baik. Nah, itu juga termasuk salah satu dari konsep atau definisi rahmat. Di rahmat itu iradatu isolul khair, menghendaki sampainya suatu kebaikan kepada orang lain. Kebaikan apa saja itu? Kata-kata, tindakan. Arbaatun, adapun yang 4 itu akhbarun, berupa beberapa hadis. Wal baqi, adapun sisanya itu asarun, berupa beberapa asar. Asar itu apa? Apa kemarin? Asar. Halo? Apa asar? Halo? Asar itu apa? Asar apa asar? Lupa. Nah, teruskan. Apa itu? Wanakni dan menghendaki siapa saya, bil akhbari, dengan akhbar, menghendaki akwalan nabiyyi, akan ucapan-ucapan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun ucapan Nabi namanya khobar.
Nah, asar apa? Wabil asari, dan menghendaki perkataan Nabi namanya hadis, menghendaki atau khobar, perkataan sahabat namanya asar. Jadi ucapan para itu namanya wattabi'ina, dan ucapan para tabi'in. Jadi asar itu apa? Ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Tabi'in itu apa? Halo? Tabi'in itu apa? Apa? Setelah sahabat. Apa, Mbak? Tabi'in itu apa? Apa tabi'in? Tabi'in itu santrinya sahabat. Muridnya sahabat. Kalau sahabat, muridnya Kanjeng Nabi. Gampangnya begitu. Sahabat itu definisinya orang yang pernah hidup atau bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam kondisi mukmin sekalipun waktunya sebentar. Itu namanya sahabat. Misalkan ketemu tapi kok kondisi hatinya itu iman kepada Kanjeng Nabi, itu sahabat, sudah termasuk sahabat. Nah, kalau tabi'in adalah orang yang pernah hidup bersama dengan para sahabat tapi tidak menangi Kanjeng Nabi dalam waktu yang lama. Jadi nggak cukup hanya ketemu kemudian disebut tabi'in, tapi dia harus bermuasyarah, bergaul dalam waktu yang lama. Itu namanya tabi'in. Jadi untuk disebut sahabat itu cukup bertemu sebentar saja sudah disebut sahabat, tapi dalam kondisi mukmin. Kalau tabi'in, untuk bisa disebut tabi'in harus dalam kondisi mukmin, dan itu waktu bergaulnya itu lama. Tabi'in juga begitu. Tabi'in itu orang yang pernah hidup bersama dengan para tabi'in dalam waktu yang lama. Kenapa kok harus lama? Kalau Kanjeng Nabi kok cukup, kalau sahabat kok cukup waktu sebentar. Kenapa? Karena setrumnya itu berbeda. Kalau Kanjeng Nabi setrumnya itu tinggi, orang ketemu tok aja itu sudah hatinya itu langsung buka, luluh, kemudian apa? Gembriga itu. Jadi setrumnya. Kalau sahabat itu setrumnya sudah lebih dari Kanjeng Nabi, karena itu untuk bisa saling nyetrum, saling mempengaruhi itu butuh muasyarah yang lama. Nah, kalau sampai ini disebut naipan mondok lama, kemudian bermuasyarah dengan kiai itu cukup lama sehingga perilakunya kiai itu nurun kepada sampean, lah itu jenenge santri sungguhan. Nah, kira-kira sahabat itu begitu. Karena itu Kanjeng Nabi ngendikan bahwa sahabat itu semuanya orangnya itu adil. Kita ikut mana saja sahabat itu dibenarkan. Jadi sahabat kan banyak jumlahnya itu. Nah, semuanya itu adil orangnya. Adil itu maksudnya orang yang benar menetapi syariat, adil, tidak fasik. Nah, fasik itu definisinya ada dua. Fasik itu adalah orang yang melakukan maksiat dosa besar atau melakukan maksiat dosa kecil tapi terus menerus. Itu namanya fasik. Halo? Fasik itu definisinya dua ini. Yang saya menukur sendiri ini, diri sampean sendiri ini. Sampean termasuk orang fasik apa adil? Sampai nukur sendiri-sendiri. Fasik itu orang yang melakukan maksiat dosa besar atau melakukan maksiat dosa kecil tapi isror itu terus menerus. Itu fasik. Lawannya adil. Faminhu, maka itu setengah dari apa? Salasuna, jadi ada 30 makalah atau mauidho, yang 4 itu hadis atau khobar, berarti sisanya berapa? Yang 2006, yang 26 itu berupa asar.
Aifal maqalatu, adapun makalah al-ula yang pertama, minal munabbihati, dari kitab munabbihat, as-sunaiyati yang sebongso dua, itu makalah ruwiya yang telah diriwayatkan, apa diriwayatkan anin nabi, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya kanjeng Nabi itu qala, bersabda. Siapa kanjeng Nabi? Sabdanya begini, khoslatani, ada dua perkara, la syai'a, yang tidak ada sesuatu pun, itu afdolu, yang lebih utama, minhuma, dari khoslatani. Apa itu? Al-imanu, yaitu iman, billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa naf'au, dan memberikan manfaat lil muslimina, kepada orang-orang muslim. Ada dua hal yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama dari dua ini. Apa? Yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang muslim. Karena dua hal ini pokoknya. Semuanya itu kan tergantung kepada iman. Karena bisa dibahasakan hablum minallah, hablun minannas. Apapun perbuatan, kalau enggak didasari iman, ya muspro. Paham enggak ini ya? Dan beda, misalkan begini ya. Makan ini. Kalau didasari iman, nanti onok fahalai. Kalau enggak didasari iman, ya enggak ada apa-apanya. Betul enggak ini? Sama-sama perbuatan makan ini, makan bakso. Sama-sama makan bakso. Yang didasari iman kepada Allah, jadinya ibadah. Kalau tidak didasari iman kepada Allah, jadinya hiburan belaka, nggak ada apa-apanya, bisa jadi nanti di akhirat jadi siksa. Jadi pengaruhnya itu luar biasa, iman. Jadi, tapi iman yang dimaksud bukan iman percaya, sekedar percaya, enggak. Yang dimaksud adalah iman, yang dengan iman itu mendorong perbuatan. Halo? Iman, keyakinan kepada Allah, yang dengan keyakinan itu kemudian mendorong perbuatan. Ini yang dimaksud dengan iman itu, bukan sekedar percaya enggak kepada Allah, ya percaya. Tapi maksiat jalan terus, itu berarti percayanya tadi itu belum berpengaruh kepada perbuatan. Nah, yang didasari iman tadi itu misalkan makan ini. Kalau didasari dengan iman, makannya itu bisa makan apa? Memang nuruti perintah Allah, akhirnya jadinya ibadah. Kalau makan tidak didasari iman, makannya itu didorong oleh keinginan untuk memuaskan nafsunya. Beda enggak ini? Beda enggak? Itu pengaruhnya. Karena itu dua hal yang utama ini adalah iman kepada Allah. Tentu yang dimaksud bukan sekedar iman percaya-percaya di mulut saja, tapi betul-betul kepercayaan yang sampai mendorong kepada perbuatan. Contoh sampai berangkat dari kamar menuju tempat ini untuk ngaji, itu dorongannya apa? Halo? Nek dorongannya kepengin fahala masuk surga nanti di akhirat, itu berarti dorongannya iman. Tapi kalau dorongannya ben ketemu siapa kemarin namanya? Latifah, mana Latifah? Ulfa, mana Ulfa? Nah, ben ketemu Ulfa berarti namanya sampai datang ke sini tadi didorong oleh nafsu. Yang satu tadi ibadah, yang ini malah neraka. Loh, beda banget kan? Yang membedakan apa? Dorongan dari iman. Jadi sekali lagi yang dimaksud iman di sini bukan sekedar iman dalam ucapan, tapi iman yang sampai bisa mendorong, mempengaruhi, mewarnai di dalam semua perbuatan. Sekian, apapun semoga bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Oleh titik-titik diamal nih.
Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran malam ini? Satu, apa? Jangan sampai meremehkan kepada siapapun. Karena takdir kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang menurut kita rendah ternyata husnul khotimah. Sebaliknya kita yang menurut kita itu sudah hidup di pondok jadi orang baik, tiba-tiba meninggal su'ul khotimah. Karena itu siapapun tidak layak merendahkan, meremehkan orang lain. Ini yang paling penting mohon dicamkan betul. Semoga manfaat berkah untuk kita semua. Ila dini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.